Up Corner 98.5 Station. Selamat siang Upmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa setiap Jumat jam 11 kita akan belajar bersama dengan teman-teman dari Buku Estri, di mana ini adalah program Sharing and Hearing. Kita akan belajar menjadi manusia di atas rata-rata yang lebih bermakna tentu saja untuk lingkungan kita. Dan hari ini seperti yang sudah diinformasikan di sosial media, ada Mbak Dewi Puspa Kurnia. Beliau itu sebetulnya seorang dokter gigi loh. Tetapi beliau tidak main-main di pergigian, tapi salah satunya adalah memberikan tips dalam lidah yang berasa begitu nikmat, yaitu lewat kuliner. Beliau adalah founder dari The Pastry. Selamat siang dan Assalamualaikum Mbak Dewi, apa kabar? Selamat siang Mbak San. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu sehat. Iya. Baik. Mbak Dewi, hari ini kelihatan sangat cerah sekali, berarti ini menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan menjelang Lebaran ini orderannya banyak ya Mbak Dewi. Alhamdulillah. Baik, Mbak Dewi, sebelum nanti saya akan mengulas tentang tema hari ini yang diangkat memang bertumbuh seperti alam bekerja. Jadi ini salah satunya adalah bagaimana mengelaborasi nilai kepasrahan ya Mbak, ngalir aja. Iya. Bagaimana alam menuntun kita. Iya. Iya, sama memang kita harus yakin ya, percaya bahwa sebenarnya Allah itu tuh sudah memberikan bekal kepada kita. Seringkali kita yang tidak menyadari apa sih talenta kita. Talenta yang sebenarnya apa sih peran yang Allah amanahkan ke kita di dunia ini. Itu yang harus kita cari. Jadi harus mengenali diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berhadapan dengan banyak hal, dengan banyak keinginan. Kita seolah-olah akhirnya semuanya jadi blur, nggak jelas. Itu yang saya alami, yang pernah saya alami. Jadi ketika kadang ada orang ngomong, seneng ya multi talenta. Mungkin kayak saya mungkin dari sisi akademik nilai bagus. Ini bisa itu, tapi itu malah membuat kita semakin nggak fokus gitu. Tapi padahal kalau kita ya semuanya tetap saya syukuri ya, apapun itu tetap saya syukuri. Bahkan proses pendidikan yang mungkin agak melenceng pun itu mungkin bagian dari proses saya untuk menemukan diri saya sendiri gitu. Jadi harus kita yakini bahwa harus kita cari potensi apa yang terkuat, yang terdalam, yang Allah anugerahkan ke kita. Itu Mbak Santi. Ya. Nah Mbak Dewi, sedikit flashback nih ya. Dari sekolah akademis mengambil dokter gigi ya. Nah ini akhirnya seperti apa? Kok itu apakah memang disuruh atau tadinya memang cita-citanya menjadi seorang dokter gigi Mbak Dewi? Iya, kebetulan saya anak perempuan satu-satunya di antara 6 bersaudara. Pastilah harapan orang tua zaman dulu itu kan mesti keren ya kalau punya anak dokter kan gitu. Oh iya. Lulus SMA keterima di Universitas Erlangga Fakultas Kedokteran Gigi, pasti seneng kan gitu. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata passionnya nggak di situ gitu. Dan sekarang tidak dipraktekkan ya dokter giginya? Enggak, tapi saya sempat bekerja sebagai profesional di puskesmas, sakit, juga sempat ngajar. Tapi memang ruhnya nggak di situ kali ya. Gairahnya nggak di situ gitu Mbak Santi. Nah, ini menemukan passion tidak jauh-jauh dari gigi sebetulnya ya, kulineri. Ini apa yang membuat Mbak Dewi akhirnya ternyata aku di sini nih. Dan terus ya, dulu pernah bikin apa, kemudian suka masak, bikin roti-roti kecil-kecil ya, dan sekarang akhirnya meluncurkan satu produk dengan label The Pastry. Nah, ini prosesnya seperti apa Mbak Dewi? Sekilas cerita ya, kebetulan saya ibu dari 5 anak. Yang semuanya itu memang kita sekeluarga doyan makan, doyan jajan. Oh, Nah, iya.
Dengan background saya sebagai orang kesehatan, memang saya lebih selektif dalam memilih makanan buat anak-anak. Jadi kan memang lebih senang saya membuat sendiri. Saya lebih senang, lebih puas ketika keluarga anak-anak itu menikmati masakan saya sendiri. Awalnya dari situ saja sih Mbak Santi. Kemudian Hmm. saya posting ada hasil masakan itu kan di Facebook. Terus ada yang tanya, ini apa, dijual atau enggak gitu. Iseng-iseng 2017 ya. Kemudian saya iseng juga, saya open PO gitu Mbak Ya. Santi. Nah, dari Oh, open PO, oke. iya kebetulan waktu itu saya mulai juga waktu itu menjelang Ramadan seperti ini kan. Nah, hampir setiap Mhm. hari itu pesanan mengalir gitu kan. Alhamdulillah tanpa saya sadari sampai akhirnya saya memiliki The Pastry sekarang ini yang The Pastry-nya sendiri sudah 3 tahun ya, barusan ulang tahun kemarin Ya. bulan April Oh. tanggal 8 Mhm. ya. Makanya saya bilang Oke. bahwa itu bertumbuh sesuai dengan mengikuti alam. Jadi ada sunatullah bahwa ada proses yang harus kita lewati. Kadang kan orang nggak sabar, maunya bisnis langsung dapat hasil, langsung dapat Mhm. uang, dinikmati. Nah, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau misalnya kita mau belajar dari alam bahwa tanaman itu ya kalau mau tumbuh, saya lihat, saya amati, itu kan dari proses Proses. embrio, nah, kemudian kan dia keluar akar, tunas, nggak bisa langsung berbuah kan, gitu. Mhm. Butuh mungkin proses 3 tahun, 4 tahun baru kita nikmati. Begitupun juga dengan The Pastry. Jadi semuanya itu berawal ya Mbak Santi itu dari benar-benar home industry dari rumah. Waktu itu saya Mhm. berbekal dengan satu cek yang kecil, mixer pun mixer yang kecil yang harga berapa itu 500.000 ya kalau Philips ya waktu Mhm. itu. Oh ya. Modal nggak sampai 10 juta gitu. Saya waktu itu sudah berproduksi gitu. Dan alhamdulillah saya memiliki The Pastry. Mungkin seringkali ada omongan yang dengar, wah enak ya Mbak Dewi mau bisnis apa aja dapat bantuan support dari suami. Nggak begitu juga lagi. Nggak semua usaha dia juga punya perhitungan. Kalau nggak untung ngapain juga dia investasi. Jadi benar-benar saya menahan diri untuk The Pastry ini, berapapun hasilnya saya kembalikan lagi ke The Pastry untuk nambah alat. Ini barusan saya renovasi kan Mhm. jadi layoutnya saya rubah, ganti perabotan, kemudian menambah dapur, kayak gitu Mbak Santi. Mhm. Nah, Mbak Dewi, ini menjadi satu pilihan terakhir atau masih ada pengembangan The Pastry ini, Mbak? Gimana Mbak Santi? Ini akan Maaf terputus. menjadi bisnis, ya, akan menjadi bisnis pelabuhan terakhirnya Mbak Dewi atau masih akan ada bisnis lain? Insya Allah, doakan saya istiqomah ya Mbak Santi. Ini Mbak Santi terlalu mengenal saya ini. Mbak, kenapa Mbak Dewi akhirnya memilih The Pastry ya? Dengan sajian yang sangat mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang sama juga berada di lingkungan bakery. Gimana Mbak Santi? Maaf. Kenapa Mbak Dewi memilih The Pastry sebagai salah satu produk unggulan dibandingkan dengan teman-teman lain yang sama-sama berada di dunia bakery atau perotian ini? Oke, jadi sebenarnya The Pastry itu kan nama toko ya Mbak Santi ya? Nama toko, cuma produk utamanya Mitrol Ya, namanya, bukan The Pastry, Nitro. Mitrol. Jadi sebenarnya Nitro. piknik yang berisi daging gitu. Tadinya sebenarnya kan 4 tahun yang lalu kan lagi marak roti artis dengan basic pastry, ya Ya. kan? Nah dari situ makanya waktu itu saya kepikir untuk bikin meat roll, picnic roll, kemudian di branding sebagai The Pastry gitu. Jadi waktu itu kan wah ini bukan roti artis tapi roti dentis gitu. Nah alhamdulillah dalam Hmm. dalam perjalanan waktu The Pastry semakin banyak sekarang item produknya, mungkin puluhan kali ya, udah Mhm. puluhan gitu, nggak terbatasi pastry tapi kita ada roti, kita ada cake gitu Mbak Santi. Ya.
Mbak Dewi, apa yang Mbak Dewi dapatkan dari konsistensi sekarang ya, bergulat di dunia kulineri yang sebelumnya saya tahu ya Mbak Dewi pernah di fashion juga gitu ya, kemudian di kecantikan gitu ya. Nah, apa yang Mbak Dewi dapatkan setelah konsisten selama 3 tahun ya dalam The Pasri dengan segala variabel produknya? Ya, alhamdulillah yang saya dapatkan pertama ya pasti kepuasan ya, nggak nyangka juga ya saya bisa istiqomah ya. Penemuan jati diri, penemuan diri sendiri itu pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi usia juga sudah lebih matang ya, mungkin juga terkait juga deadline dari suami, ini bisnis terakhir gitu, bisnis terakhir. Pokoknya ini nggak jadi, udah nggak usah bisnis di rumah saja. Kemudian karena saya semakin konsisten, semakin yang jelas itu semakin bergairah, semakin di Pasri ini semakin menjadi sesuatu yang semakin menarik di mata saya, gitu loh. Saya semakin senang untuk mengeksplor apalagi ya. Kemudian juga dari The Pasri ini saya berani untuk membangun mimpi yang lebih supaya bisnis ini benar-benar sustain gitu. Kalau dulu kan asal seneng aja kan Mbak Santi. Oke. Kalau sekarang itu motivasinya sudah lebih karena dari sisi usia, anak-anak juga sudah gede. Jadi saya berharap The Pasri lebih sustain, bisa berkembang, bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Dan diharapkan bisa diturunkan ya kepada anak-anaknya ya Mbak ya. Salah satu motivasi saya, kenapa saya lebih memilih bisnis daripada profesi. Gitu. Oh, nah ini menarik nih. Kenapa memilih bisnis daripada profesi? Sedangkan profesi kan untuk tingkat Mbak, resikonya kan sangat kecil ya, karena itu sudah ada pendidikannya, kemudian juga ada persatuan yang akan melindungi Anda dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, bisnis ini kan up and down, unpredictable, sangat ya kayak orang menggunakan roller coaster dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa Mbak Dewi justru memilih sebagai pengusaha daripada profesi? Dulu masyarakat kita tuh selalu memandang ya kalau dokter gitu kan, wah profesi yang wah gitu ya. Ngiri gitu loh. Profesi itu sebenarnya kalau saya ngomong sama anak-anak saya, semua profesi itu keren. Asal kan mencintai profesi itu. Kalau saya pribadi memang sempat kehilangan tujuan. Saya nggak punya, pokoknya jalanin semuanya tuh asal saya senang aja karena memang saya tidak dituntut mencari nafkah kan, semuanya sudah dicukupin oleh suami. Tapi terus ke sini saya berpikir bahwa bisnis itu pertama lebih manfaatnya itu lebih besar, bukan hanya terbatas pada diri saya sendiri. Itu yang kedua, saya berpikir bahwa bisnis itu adalah segala sesuatu yang bisa saya wariskan. Berbeda dengan profesi. Kalau saya dokter gigi, anak saya mau jadi dokter gigi, dia harus sekolah dokter gigi. Kemudian pasien saya pun belum tentu bisa menjadi pasien anak saya. Dia harus merintis lagi dari nol. Beda dengan bisnis, bahwa bisnis kalau misalnya dengan bisnis dengan jualan berbeda ya Mbak Santi ya. Kalau berjualan betul. Sebanyak-banyaknya untung langsung dapat, langsung dinikmati. Tapi kalau bisnis itu kan lebih sustain, lebih tersistematis, kita arahnya lebih jelas kan gitu. Jadi bisnis itu saya bisa berkembang dan kemudian bisa diwariskan ke anak-anak. Saya berpikirnya di situ. Jadi waktu saya nggak terbuang percuma gitu Mbak Santi. Oke. Jadi kalau profesi itu mungkin lebih ke private ya, untuk diri sendiri ya, secara keahlian. Tetapi kalau bisnis ini bisa ditularkan kepada anak atau diwariskan, dan bahkan mungkin bisa menciptakan pembisnis lain ya, Mbak Dewi ya. Ya, mitra baru kita. Baik, ini ada Pak Hendro di Instagram Live yang menanyakan, Mbak Dewi, mendapat ide-ide pembuatan roti dari The Pasri itu dari mana, Mbak? Kemudian alamatnya di mana? Oh, ini Pak Hendro belum tahu ya. Silakan, Mbak.
sekaligus promosi ya. Idenya dari mana nih pembuatan roti? Jadi roti The Pastry itu memang awal-awal yang saya upload. Kalau upload di Facebook itu saya sering ya masakan. Kadang saya upload resep, bukan hanya pastry, bukan hanya roti gitu. Tapi pada waktu Mhm. saya posting Mitrol itu, waktu itu respon yang masuk itu luar biasa banyak banget gitu loh. Saya sampai Oh. gitu kan. Nah, terus akhirnya Mhm. waktu itu saya fokus ke Mitrol, ke produk Mitrol aja waktu itu. Tapi sebenarnya Mhm. yang kuasai pada waktu itu sudah banyak, karena saya seneng bikin kue itu dari SD, Mbak Santi. Dari SD itu saya Oh, sudah bikin, ternyata. saya dari Mhm. SD itu udah bikin nastar, bikin kue-kue kering, bikin cake itu udah biasa gitu loh. Karena memang bener-bener ibu saya itu kan mengkondisikan saya bener-bener feminim banget, perempuan pulang sekolah ya di rumah nggak boleh pergi, mainannya ya tepung gitu kalau liburan kan gitu. Jadi itu saya sudah familiar dengan namanya tepung, itu sudah familiar dari kecil gitu. Nah, pada waktu itu dari Mitrol kemudian saya kembangkan ke Supa. Supa itu juga kebetulan menu yang sangat disukai sama anak-anak saya. Jadi semuanya dari menu Hmm. aja sih yang biasa saya bikin buat anak-anak, terus kemudian sus, kemudian cake, brownies. Nah, akhirnya suatu hari terpikir kenapa enggak ya saya bikin toko sekalian. Nah, akhirnya pengembangannya sekarang ke benar-benar ke bakery gitu. Iya. Alamatnya di mana ini Pak Hendro? Pak Ihendro Nah, nanya. Alamatnya? alamatnya di Jalan Sukun Raya nomor 2, Pak Hendro. Itu tepatnya di antara Pizza Hut sama Superindo Jalan Sukun. Jadi gampang banget diakses ya. Begitu Anda keluar dari tol Banyumanik, betul ya Mbak? Anda langsung ambil posisi kiri. Kontrol. Nah itu, Tol nah itu, kiri, Pizza Hut, mm-mm. belok kiri. Sebelahnya persis Pizza Hut sama Superindo, di antara Pizza Hut dan Superindo. Gitu. Oke. Pak Hendro silahkan, mungkin bisa dikasih informasi juga Mbak untuk sosial medianya, mungkin mau di order lewat sosial media, silahkan Mbak. Oh bisa. Sosial media saya di thepastry_homemade. Kemudian Oke. untuk order lewat WA di 081, sorry, Mhm. nggak hafal ya. Coba untuk WA di bio IG-nya ada ya, gitu. Oke. Silakan saja di The Pastry Home Industry. Apa Mbak tadi Mbak? The Pastry Homemade. Pastry_homemade. Oke, The Pastry underscore homemade ya Pak. Silakan Anda bisa melihat profilnya di situ dan sekaligus juga produk-produknya. Mbak Vena Trikit, sukses untuk The Pastry. Suka dengan tahu isinya, sus dan lain-lain. Iya, jago pokoknya ya. Oke, dan ini ternyata banyak juga ya fansnya dari The Pastry yang muncul di Instagram kali ini nih Mbak Dewi. Nah Mbak Dewi, tidak dipungkiri ya Mbak, masa pandemi ini kan semua bisnis terefek ya. Apakah The Ya, Pastry juga mengalaminya dan apa yang dilakukan Mbak Dewi? pasti ya Mbak Santi. Namanya bisnis itu kan up and down ya, seperti yang Mbak Mm-mm. Santi katakan. Yang mungkin kalau saya cerita lagi kembali dari awal, berawal dari piknik roll itu kan artisan ya, mitrol itu kan Ya, artisan. betul. Awal itu sampai 4 bulan pertama itu omset luar biasa. Kemudian di bulan keempat, masuk ke bulan kelima itu turun, bukan hanya turun, terjun payung. Di situ saya akhirnya Mhm. berpikir gitu, kalau begini saya harus cari sesuatu produk yang bisa apa yang namanya ya, yang bisa dijual banyak. Nah, mulai Mhm. di bulan ke itu saya berpikir akhirnya ke snack box Mbak Santi di bulan kelima di Oh ya. pastry. Mhm. Nah, saya lari ke snack box. Waktu itu varian masih sangat sedikit, masih sangat sedikit. Kemudian alhamdulillah respon luar biasa. Mhm. Kemudian kesini sekarang pun saya masih rajin trial namanya untuk kue-kue basahan untuk itemnya snack Oke. box itu. Saya kadang satu Mhm. kue itu trial bisa sampai 10 kali, Mbak. Sampai 10 kali benar-benar Oh. menemukan tes yang benar-benar sesuai yang enak lah menurut saya gitu. Kan Mhm. terus alhamdulillah
di tahun kedua The Pastry udah bisa masuk, diterima di BI, di Polda, di Polrestabes, di banyak instansi korporat ya. Alhamdulillah, tapi begitu kena pandemi, kita benar-benar omset itu untuk snack box saja itu turun sampai 95%. Snack box. Yeah. Padahal pada waktu itu penjualan kita snack box itu di 50% ya, dari seluruh omset itu 50% itu snack box. Snack box, oke. Nah, terus itu turun sampai di 95%, jadi tinggal 5% gitu kan. Bener-bener, waduh prihatin waktu itu cari apa ya. Akhirnya snack-snack itu saya bekukan, saya jual frozen. Alhamdulillah sampai sekarang jualan frozen snacknya itu luar biasa gitu, yang di luar dugaan itu, yang berkah pandeminya buat The Pastry itu di situ. Gitu. Jadi akhirnya muncul ide frozen ini ya, yang ada di kondisi pandemi ini. Dan karena saya kengangguran waktu itu, karena banyak waktu luang, sempat kan iseng-iseng. Waktu itu kan kita masuk pandemi itu kan 2 bulan sebelum puasa, 2 bulan sebelum puasa ya. Bulan Maret betul. Nah, waktu itu saya iseng lagi, saya posting menu-menu hari. Jadi saya hari ini masak apa, saya jual. Akhirnya muncullah brand baru Cetik Geni. Tapi tetap Cetik Geni by The Pastry. Nah, waktu itu terus akhirnya IG-nya ada di Cetik Geni ya, Cetik Geni Catering gitu, Cetik Geni _catering. Nah, itu yang lahir di era pandemi. Tapi terus kesini kemarin tumpeng itu kan luar biasa, sehari dapat 2, 3. Tapi ternyata tangan saya alergi waktu garnish pegang wortel. Alergi wortel Mbak Santi. Nah, akhirnya mulai terus akhirnya mulai saya kurangi, kan pesanan tumpeng itu nggak selalu saya terima, lihat kondisi tangan saya gitu. Nah, sekarang Cetik Geni akhirnya juga lari ke frozen. Kita bikin lauk-lauk frozen gitu, yang kita jual jadi satu di toko gitu Mbak Santi. Oke. Ini akhirnya memang berada di dunia kuliner ya Mbak, dari bakery kemudian memasak ini dimunculkan, dan tumpeng-tumpeng ini menjadi kas-kas yang lain juga. Ada berapa sudah karyawan yang berada di The Pastry Mbak? Ada 14 Mbak. Ada 14? Iya. Wah. Berkah juga ya. Oke. Apa yang betul? Apa yang ingin Mbak Dewi berikan untuk para karyawan? Kalau keluarga tadi pasti ya, sesuatu yang dari the business ini akan menjadikan sebuah warisan yang lebih bermakna. Kepada karyawan sendiri, makna apa yang ingin Mbak Dewi berikan untuk mereka-mereka yang mensupport Mbak Dewi? Kebetulan yang di Pastry bagian produksi itu banyak anak-anak dari desa, yang mereka pendidikan itu sebatas SMP gitu kan. Jadi saya memotivasi mereka untuk tidak sekadar untuk mencari duit bisa di mana saja gitu loh. Tapi insya Allah pasti juga memikirkan untuk kesejahteraan mereka. Tapi yang paling utama yang mereka dapatkan adalah pengalaman dan skill. Dan itu yang mereka dapatkan. Saya selalu motivasi, kita nggak pernah tahu gitu loh, nanti setelah mereka nikah, berumah tangga, itu mungkin mereka harus ikut suami. Insya Allah dengan skill yang mereka dapatkan, pengalaman yang mereka dapatkan di The Pastry itu akan cukup untuk menjadi modal. Karena bisnis itu nggak melulu modal, nggak melulu duit gitu. Banyak kok yang bisa dilakukan dengan peralatan yang apa adanya, yang mereka bisa explore dari dapur sederhana mereka. Itu yang saya sampaikan ke anak-anak. Oke, tentu saja dengan contoh-contoh yang sudah dilakukan Mbak Dewi ya di hadapan mereka ya, selama ini menjadi timnya Mbak Dewi ya. Baik, ini dari Mbak Poppy Mariani. Mbak Pastry keren, suka semua produk The Pastry. Ada Novi _Anjani. Mbak Dewi suka eclairnya. Oh ya, ada ya? Masih ada eclair, komplit sekarang.
komplit jerit. Oke, komplit jerit pokoknya ya. Tinggal jerit ada semua ya. Oke, Sukmadiarti underscore psikolog. Alhamdulillah. Ini juga salah satu penggemarnya mesti ya. Iya, terima kasih Mbak Sukma, Mbak Novi, Tata, Oke. lagi nih Mbak Pena. Nah, Terima ini kasih. banyak sekali yang sudah hadir. Nah, Mbak Dewi, Ini ada cita-cita. banyak, Ah, bukan hanya banyak pelanggan banget iya ini, nih. tapi perjuangan ini, Masya Allah. Terima kasih supportnya nih Mbak Vena, ini luar biasa. Mensupport kita-kita kopi. Waduh, ada Mbak Linggar. Mbak Linggar seneng banget. Ini beliau itu bukan sekedar pelanggan ini, bukan pelanggan biasa. Beliau Mhm. juga salah satu konsultan keuangan saya ini. Ya kadang-kadang Oh, iya ya. ya kadang-kadang mendorong, kadang-kadang ngerem ini beliau ini Mbak Gati, Masya Allah nih Mbak Gati senengnya. Oke, Aduh, Mbak Dewi, berarti penting banget ya, Mbak, pihak-pihak teman-teman atau komunitas untuk tadi kalau disampaikan Mbak Dewi, ini Mbak Linggar ada kadang-kadang ngerem, kadang-kadang mendorong. Sepenting atau sebesar apa sih peran mereka-mereka kepada Mbak Dewi nih, teman-teman di Estri juga? pasti besar banget ya Mbak Santi ya. Mereka yang banyak ketika kita down, mereka juga yang bareng-bareng kita bergandengan untuk saling menguatkan. Mhm, Ketika kita ada grup WA juga, kita sering kali sharing perkara mhm. SDM, karyawan, kemudian perkara produksi, pemasaran, Mbak Sanas yang luar biasa, yang selalu nggak ada habis-habisnya, itu ya Allah, saya sampai bingung itu ide-idenya, supportnya luar biasa, bener itu Mbak Santi. Jadi kita bisa seperti ini nggak lepas dari mereka, pasti Mhm. gitu. Oke, jadi Mungkin saran buat teman-teman komunitas. ya, Mhm, saran saya buat teman-teman yang belum belum join komunitas atau mungkin di sini ada bapak-bapak istrinya dimasukin dicemplungin ke komunitas biar kreatif. Pasti gatel kalau udah masuk komunitas, pasti gatel semuanya jualan, mau jualan apa ya gitu kan. oke. Yang pasti adalah karena berada di situasi yang sama bisa saling menguatkan ya, Mbak Dewi ya. Betul, betul, betul. Mhm, Ide-idenya juga mhm. saya banyak mengabsorpsi juga dari teman-teman. Oke, Mm-mm. luar biasa. Nah, Mbak Dewi, apa nih yang sedang menjadi PR The Pastry? Ini mau Lebaran juga. Kemudian next di tahun 2021 kita nggak tahu sampai kapan pandemi. Tetapi semoga saja akan cepat bisa memberikan sesuatu untuk kita karena kita sudah pasrah lah. Ini adalah proses hidup yang harus kita jalanin. Apa Mbak Dewi? Yang harus saya pikirkan sekarang itu banyak sekali Mbak Santi. Yang jelas pandemi walaupun istilahnya itu kondisi yang sulit bukan hanya kita sendiri tapi semuanya. Tapi pada Mhm, saat sulit tapi kita diam. Tapi kita memang mengumpulkan energi, ide, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut pasca pandemi. Kalau pasti sekarang, alhamdulillah saya memperkuat tim saya itu pertama. ya. Yang kedua, selama pandemi saya juga memperkuat jaringan pemasaran saya, juga memperkuat apa namanya support peralatan Mhm, peralatan. Jadi selama 3 tahun udah pasti keuntungan saya belum berani ambil itu kemarin saya investasikan lagi alat Mbak Santi untuk menyambut mhm, pasca. Karena itu pasca saya yakin ini belum pasca belum 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 ini ya kita belum belum pasca pandemi ya. Ini aja saya mhm. rasain sering keteteran. Oh, Jadi alhamdulillah. iya, sering keteteran sebab kan kalau saya bergerak di untuk snack box-nya itu kan memang banyak Mhm. makanan-makanan yang memang harus buat mendadak. Nah, ini alhamdulillah kita sudah ada solusi-solusi untuk itu. Insya Allah pasca nanti kita sudah siap untuk melesat. Amin, Oh, pangestunipun. amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Jadi tetap optimis ya Mbak Dewi ya. Pasti, iya. Oke. Nah, Apninia dan juga Anda yang mungkin barangkali setiap hari Jumat kita ketemu jam 11 di sharing and hearing dan menghadirkan sosok perempuan-perempuan yang hebat, itu ada dalam buku Estri.
Ini adalah buku luar biasa sekali. Ini yang bisa memberikan imun terdahsyat bagi perempuan Indonesia. Dan kalau bicara soal perempuan pengusaha, saya tidak melihat sedikit pun hanya di profit saja, tapi prosesnya dan juga value-nya yang bisa menginspirasi kita, bahkan mendorong kita untuk bergerak menjadi perempuan yang kuat di profesi apapun. Pengusaha, profesional, atau Anda seorang ibu rumah tangga. Anda pengen buku ini? Silakan hubungi Apredio ya. Mbak Dewi, apa yang mau disampaikan ini di pesan-pesan kepada perempuan-perempuan dan juga boleh kok Mbak menawarkan apa nih yang jadi bisa dipesan dalam Lebaran ini untuk hantaran mungkin dari The Pastry apa? Silakan Mbak. Ya teman-teman, ini kan sebentar lagi kita Lebaran. The Pastry menyediakan berbagai macam cookies, juga produk-produk snack frozen, juga lauk frozen untuk persiapan Lebaran. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan langsung ke toko atau lewat WhatsApp. Nomor ada di bio IG. Dan untuk para ibu seluruh Indonesia yang luar biasa, sebenarnya Allah tuh memberikan kita anugerah kemampuan yang luar biasa. Semua orang pasti bisa. Saya belum apa-apa, tapi saya yakin saya bisa. Dan kita semuanya bisa bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Berkah pandemi Mbak Santi yang saya lihat juga bermunculan UKM baru, ibu-ibu yang tadinya jemput anak, arisan, sekarang pada jualan semuanya. Ini adalah sebuah indikator bagus buat ekonomi bangsa kita pasca pandemi nanti. Sekarang semoga apa yang kita lakukan tidak sekedar jualan, tapi yang kita lakukan sudah mempunyai orientasi bisnis yang sustain, yang mempunyai masa depan, mempunyai visi misi yang jelas, mempunyai sistem yang jelas. Itu bisnis, beda bisnis dengan dagang ya, itu ya. Insya Allah kita lihat pasca pandemi Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa. Gitu, semangat buat perempuan Indonesia, semangat buat semua teman-teman, dan saya juga terima kasih teman-teman, support dari teman-teman sehingga saya bisa seperti ini, pasti bisa seperti ini. Oke. Baik, ini dari Mbak Gati. Halo Mbak Linggar, wah penggemar The Pastry, baris kita katanya. Oke, dan Mbak Linggarnya juga menjawab, Linggar_Nugraheni. Yes, betul sekali Mbak Gati. Oke, Mbak Dewi, sayang sekali waktu kita sudah pada posisi puncak, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dalam sharing and hearing memberikan banyak insight kepada adminnya dan juga kita semua tentu saja yang bisa mendengarkan siaran ini melalui live streaming apredio.id dan juga on radio 98.5 FM dan Instagram live Apredio SMG. Dan bertumbuh seperti alam bekerja. Ini mengajarkan kita nilai pasrah itu tidak menyerah ya Mbak Dewi ya. Gimana Mbak Santi? Nilai? Ya, nilai pasrah itu bukan menyerah ya. Oh iya, nilai pasrah itu bukan menyerah, betul. Saya bertumbuh sebagai alam bekerja, maksud saya banyak orang tuh berpikir bisnis itu maunya langsung, lihatnya ya, misalnya kalau pastry bakery gitu ya, lihatnya langsung Swiss, maaf ini nyebut brand ya, langsung lihat Virgin. Mereka itu juga mengalami, kalau kita flashback mungkin 10 tahun, kemarin saya ngobrol sama orang Virgin itu ternyata sudah 21 tahun yang lalu bagaimana mereka mengatakannya gitu loh. Jadi sunatullahnya jangan ditinggalkan gitu loh. Apapun yang kita lakukan hari ini walaupun kecil, udah kita optimis aja, kita jalani dengan happy, dengan senang, dengan syukur, insya Allah akan menjadi sesuatu yang besar gitu. Yang penting jadi dari awal kita harus benar-benar disiplin, komitmen, disiplin dalam keuangan, kita komitmen, kemudian membangun sistemnya yang jelas, pemasaran yang jelas, kan gitu Mbak Santi. Jadi kayak pohon itu kalau kita lihat tumbuh dari sebuah biji, itu kan nggak langsung tiba-tiba biji langsung berbuah kan. Nah ada proses dia. Kemudian akarnya itu kan proses untuk mencari unsur hara, air, kemudian dia tumbuh ke atas sampai mungkin setelah 5 tahun bahkan lebih dia baru berbuah. Nah itulah yang
sebelum berbuah kan kita bisa rindang dulu kan. Nah, kita bisa bernaung di dalamnya, di bawahnya. Oh, rindang ya, nggak kepanasan. Udah memberikan manfaat gitu loh. Buahnya itu kadang-kadang itu 10 tahun lagi, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita action, kita melakukan positif gitu. Baik, ini luar biasa. Saya sudah melihat perbedaan yang sangat dahsyat. Mbak Dewi 10 tahun yang lalu, Mbak Dewi 5 tahun yang lalu, dan Mbak Dewi yang sekarang ini. Mudah-mudahan sukses selalu dengan The Pastry. Dan tentu saja apa yang menjadi harapan Mbak Dewi dengan bisnis ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang dan juga lingkungan serta keluarga, insya Allah bisa terwujud. Mbak Dewi, thank you banget. Sukses selalu Sama-sama. dan selamat bersibuk-sibuk ria. Ini menjelang lebaran banyak sekali ordernya ya. Mbak, matur nuwun ya Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.